Oke, apakah materi saya sudah bisa terlihat di sana? Bisa, Bu. Bisa ya? Ya. Oke, sambil teman-teman yang bisa untuk open cam-nya silahkan di open. Kemudian untuk mikrofonnya di mute dulu ya. Selain saya nanti tanya lah baru bisa boleh dibuka. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung ya di di mata kuliah algoritma dan pemrograman di Tatap Maya ya, mata kuliah kita Tatap Maya menggunakan Microsoft Teams ya. Di sini untuk kelas mata kuliah algoritma pemrograman dengan kode STSI 4102331. Dan ini yang baru hadir dua ya, nanti kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah, sebelum kita berdiskusi mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu ya, karena teman-teman kemarin baru tahu saya dari video perkenalan di Prasesi ya. Nah, sekarang saya akan mengenalkan diri langsung ya, langsung di tatap maya dan langsung berhadapan dengan teman-teman semua yang ada di sini. Teman-teman sudah tahu ya, nama saya Wika Purbasari. Nah, gelar di belakang saya adalah gelar MKOM ya, Magister Komputer ya. Jadi saya sudah menjalani S2 ya, kuliah untuk S2. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Ibu Wika ya. Asal saya dari Purbalingga, Jawa Tengah ya. Kemudian ini adalah profil dari pendidikan saya. Jadi eh, setelah saya lahir di Purbalingga, saya langsung hijrah ke Tangerang ya, dan di sana di SD ya, ketika di SD saya bersekolah di Yayasan Islam Al Ayaniyah Tangerang. Kemudian setelah SD saya balik lagi ya ke kampung saya di daerah saya di Purbalingga, dan saya di situ saya SMP-nya di SMP Negeri 1 Purbalingga, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 1 Purbalingga. Kemudian untuk S1 saya melanjutkan studi di STIMIK Widya Utama, di mana STIMIK Widya Utama ini sekarang adalah home base saya sebagai dosen gitu ya, sebagai dosen IT di situ. Kemudian saya juga melanjutkan eh, studi saya di Universitas Dianuswantoro Semarang ya untuk S2-nya. Kemudian berikut adalah profil saya ya. Ini foto saya ya, dan kalian juga sekarang sudah melihat saya gitu ya, tidak hanya di video perkenalan saja. Kemudian untuk profil, saya itu sebagai dosen STIMIK Widya Utama. Ya, nah, saya mulai menjadi dosen itu di tahun 2010 sampai dengan sekarang saat ini. Ya, kemudian selain menjadi dosen, di tahun 2014 sampai 2015 saya menjabat sebagai Kaprodi D3 TI dan KA. Nah, TI ini adalah Teknik Informatika, sedangkan KA Komputerisasi Akuntansi. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan 2017 saya pernah menjadi Kaprodi atau Ketua Program Studi untuk S1 Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Kemudian di tahun 2018 sampai 2024 saya pernah menjadi wakil ketua atau wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan ya. Kemudian di tahun 2022 sampai dengan 2024 saya juga pernah menjadi koordinator kampus mengajar ya. Pada waktu itu di 2 tahun di 1 tahun sebelumnya ya, sebelum 2025 ya, selama 2 tahun saya menjadi perwakilan kampus dari STIMIK Widya Utama sebagai koordinator kampus mengajar di wilayah Jateng. Kemudian kemudian di April 2025 kemarin ya, sampai dengan sekarang saat ini saya menjadi tutor online dari kampus Universitas Terbuka. Nah, khususnya di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Begitu ya, dan saya mengajar di 2 kelas mata kuliah tersebut, dan salah satunya adalah kelas teman-teman saat ini. Oke, masih terlihat ya di sini Mas Mbak untuk PPT-nya. Masih, Bu. Nanti kalau tidak terlihat bisa itu ya, bisa disampaikan begitu ya.
Ya, baik. Jadi saya tahu gitu. Oke, Kemudian oke. ya, selamat datang Mbak Nilam. Silahkan di open cam-nya ya, sudah bersuara ya pasti ini ya, sudah bisa suaranya ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa ya. Yang penting mengikuti dulu. Oke, home base saya ada di kampus Timik Widya Utama ya. Berikut sudah saya screenshot buktinya ya. Ini NIDN saya, nomor NIDN. Kemudian saya berhome base di Prodi S1 Teknik Informatika di sini ya. Kemudian, nah, terkait buku. Jadi tugas saya sebagai dosen itu tidak hanya mengajar ya. Jadi dosen itu tugasnya harus melakukan tridharma perguruan tinggi ya. Tidak hanya mengajar tetapi melakukan penelitian dan pengabdian. Dan itu sudah saya lakukan dan juga membuat buku ya. Jadi saya di sini sudah membuat 2 buku ya. Bukunya buku algoritma dan pemrograman dan sistem basis data sesuai dengan kompetensi saya ya, ilmu saya di situ. Kemudian buku ini saya susun di tahun 2024 di mana untuk algoritma pemrograman itu jumlah halaman di bukunya itu ada 242, sedangkan di buku sistem basis data ada 161. Nah, eh, kalau teman-teman pengen tahu isi dari bukunya seperti apa ya untuk bisa menjadi referensi untuk belajar teman-teman jadi tidak hanya yang ada di UT tapi pengen punya referensi panduan lain bisa teman-teman download ya atau lihat di Google dicari saja gitu. Dan buku ini juga sudah diperjualbelikan di Gramedia ada atau secara online. Tapi coba nanti teman-teman download pasti ada ya ketemu dicari. Cuman kalau di Google itu nggak full nggak penuh gitu ya. Nanti silakan dicek kalau memang butuh referensi tambahan untuk belajar. Oke, nah itu tadi perkenalan dari saya dan kegiatan apa saja yang sudah pernah saya lakukan. Nah, sekarang kita kembali ke materi algoritma dan pemrograman. Jadi di malam hari ini di Tuweb 2 ya, di kelas tatap maya kita di malam hari ini kita akan belajar mengenai algoritma dan pemrograman. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan? Yang pertama ada pengantar algoritma dan pemrograman, kemudian ada struktur dasar algoritma, kemudian ada representasi algoritma ya dengan menggunakan flowchart dan pseudocode. Kemudian nanti yang terakhir kita ada pembahasan tugas pertama ya terkait pembuatan flowchart dan pseudocode ya yang mungkin teman-teman ini sedang mengerjakan tapi belum belum selesai gitu. Nanti bisa menjadi ini ya acuan bagaimana mengerjakannya gitu ya. Jadi untuk pencerahan nanti ketika teman-teman mengerjakan dan jangan sampai lupa deadline-nya itu sesuai dengan yang tertera di learning UT ya di tanggal 3 November ya. Nah, untuk materi-materi yang tadi yang akan kita bahas nanti, di sini saya mengambil materi PowerPoint dari materi inisiasi di web e-learningnya UT ya. Mungkin teman-teman juga sudah download dan sudah mempelajari di rumah ya. Nah, di sini akan kita ini ya akan kita diskusikan bersama gitu, akan kita pelajari bersama-sama. Jadi biar teman-teman paham. Ya, yang pertama untuk pengantar algoritma dan pemrograman komputer ya. Selamat datang yang baru datang ya, yang baru join. Silahkan bagi yang bisa open cam, silahkan open cam. Jadi saya bisa lihat wajah teman-teman gitu biar bisa lebih dekat lagi dan mengenali gitu ya. Oke, yang pertama teman-teman harus tahu dulu nih, kalian kan mengambil mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ya, jadi harus tahu dulu apa itu algoritma. Ya, harus mengenali dulu algoritma itu apaan sih. Nah, di sini algoritma merupakan upaya ya suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis atau terstruktur ya. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya dalam menghasilkan suatu output tertentu. Tuh. Nah, biar lebih paham lagi ya contohnya misal kalau teman-teman pengen pergi ke Bogor ya apa sih yang harus teman-teman lakukan langkah-langkah apa yang harus teman-teman pikirkan nah apa yang teman-teman pikirkan di situ yang Anda pikirkan itu adalah sebuah rangkaian algoritma nah untuk ke Bogor untuk
teman-teman pergi ke Bogor, tentunya di sini yang ada di kepala teman-teman ketika berpikir, oh ya, untuk bisa pergi ke Bogor tuh teman-teman mau menggunakan transportasi apa, gitu. Apakah naik kereta, apakah naik taksi, apakah naik angkot. Itu kan pasti yang ada di pikiran kita, ya. Kalau kita mau bepergian keluar kota, mau naik apa nih, ya. Nah, kalau sudah ditentukan, oh saya mau naik kereta, misal seperti itu. Nah, kemudian apalagi kalau mau bepergian jauh, berarti harus apa? Menyiapkan kebutuhannya, ya, untuk di sana. Entah berapa hari, misal 2 hari. Nah, kebutuhan untuk 2 hari berarti apa aja yang perlu dibawa? Berarti ada pakaian, ya. Kalau untuk kepentingan kerja berarti ada dokumen-dokumen yang harus dibawa, ya, yang dibutuhkan dan harus dibawa, ya. Nah, kemudian apalagi pergi ke tempat keberangkatan. Nah, tadi tadi di pertama teman-teman berpikir untuk transportasinya. Nah, berarti kalau naik kereta berarti perginya kemana? Tentunya perginya ke stasiun kereta api, gitu, ya. Jadi yang difikirkan adalah itu. Kemudian tentukan titik tujuan. Nah, berarti setelah saya sampai Bogor, ya, setelah saya sampai Bogor ini, saya mau ngapain nih? Ngapain dulu? Apakah saya mau sarapan dulu? Misal kalau sampainya pagi, ya, apakah saya mau cari hotel dulu, gitu? Apakah saya di sana mau berwisata dulu, misal ke Taman Safari? Jadi tentukan titik tujuan dulu, gitu. Mau kemana, ya? Kemudian tentukan prioritas dulu, tujuannya mau kemana. Oh, yang pertama sarapan dulu, yang kedua misal bertemu klien, yang ketiga misal baru berwisata, gitu, ya. Itu dulu yang difikirkan, gitu. Jadi buat prioritas. Kemudian baru itu, ya, baru kalian berpikir tiba di Bogor dengan selamat, gitu, sampai tujuan. Nah, langkah-langkah tersebut yang kita pikirkan itu disebut dengan algoritma, ya. Jadi berpikirnya secara logik, ya, kemudian terstruktur seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Paham, ya? Oke, saya lanjut. Nah, kemudian kenapa sih menggunakan algoritma? Pasti tentunya ada alasannya, ya. Algoritma itu adalah keterampilan, jadi sama dengan keterampilan. Nah, di sini berarti kemampuan untuk merancang, kemudian menerapkan dan memahami serangkaian langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau tugas tertentu. Jadi, masing-masing orang itu memiliki logika sendiri-sendiri, gitu, ya. Tapi cara untuk menyusunnya terstruktur atau enggaknya itu adalah cara teman-teman sesuai dengan karakter sendiri-sendiri. Jadi masing-masing orang itu punya karakter dan punya keterampilan sendiri, gitu, ya. Tadi contohnya ketika pergi ke Bogor mungkin ada yang berpikiran naik kendaraan bukan bukan kereta api, tapi mungkin bis, gitu, ya. Nah, dan langkah-langkah tersebut harus memecahkan solusi, ya. Endingnya atau terakhirnya outputnya adalah harus memecahkan suatu permasalahan, gitu. Contohnya tadi pergi ke Bogor berarti permasalahannya sudah terpecahkan dengan yang difikirkan dan outputnya adalah tiba di Bogor dengan selamat. Kemudian alasan apa lagi? Ya, alasannya adalah efisien, ya. Kemudian abstraksi dan reusability. Nah, di sini algoritma itu efisien, di sini maksudnya algoritma bisa membantu membuat program berjalan lebih cepat sehingga mempertimbangkan efisiensi waktu dalam eksekusi program, ya. Jadi dengan logika yang baik, yang terstruktur, maka akan berpengaruh terhadap development suatu sistem atau program, ya. Kemudian abstraksi. Jadi kelebihan dari algoritma mampu memperlihatkan sebuah permasalahan yang tingkat kerumitannya besar dan dapat diurai menjadi mudah dan sederhana. Nah, algoritma itu kan tersusun secara terstruktur sesuai dengan pemikiran yang Anda pikirkan. Kemudian disusun, ya, satu persatu. Nah, nanti dari susunan tersebut akan terurai, gitu, ya, dan bisa memecahkan suatu permasalahan. Kemudian reusability di sini algoritma adalah metode, ya, bukan program yang bersandar pada bahasa pemrograman
tertentu. Jadi algoritma itu metode. Metode bagaimana teman-teman memecahkan suatu permasalahan seperti itu. Nah, nanti metodenya bisa menggunakan flowchart atau bisa menggunakan procedure chord seperti itu, ya. Nah, tadi kita belajar kenapa belajar algoritma. Nah, sekarang teman-teman harus memahami juga ya, karena memahami yang berkaitan dengan program dan bahasa pemrograman. Ya, apa itu program? Program itu merupakan satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya, itu program. Ya, jadi serangkaian instruksi di mana komputer itu harus mengerti apa yang user inginkan, ya, apa yang programmer inginkan, gitu. Tentunya program itu pakai bahasa pemrograman, ya. Nah, di sini program itu ada dua klasifikasi, ada sistem operasi dan ada program aplikasi. Nah, untuk sistem operasi tentunya teman-teman sudah paham ya, ada Windows, ya. Ini operating system atau sistem operasinya. Ada Linux, ya, ada Red Hat, ada Mac OS, Solaris dan lain sebagainya, gitu, ya. Windows itu berbayar, Linux itu open source atau gratis, ya. Kemudian untuk program jenis program yang kedua adalah program aplikasi. Nah, ini juga ya, program aplikasi contohnya di sini misal ada Mozilla Firefox, ada Windows Media Player, ada QuickTime gitu ya, ada Microsoft Office, kemudian banyak ya, ada game yang kalian mungkin install di laptop atau komputer kalian, itu disebut dengan program aplikasi. Kemudian, nah ini bahasa pemrograman ya. Jadi kalau tadi program, sekarang bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman itu merupakan bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran. Jadi, komputer itu tidak mengenal bahasa Jawa, bahasa Sumatera, bahasa Indonesia. Ya, komputer itu tidak mengenal itu, gitu. Tapi yang komputer kenal itu adalah bahasa pemrograman. Ya, nah bahasa pemrograman pun diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan, ya. Ada bahasa pemrograman tingkat rendah, itu mesin, ya, bahasa mesin, ya, isinya itu biner-biner 10001, ya. Nah, ini digunakan dulu ya ketika pertama kali komputer diciptakan. Nah, komputer pertama kali diciptakan itu dulu untuk kepentingan perang, ya, membuat peluru kendali atau nuklir. Jadi masih menggunakan bahasa mesin gitu. Belum digunakan, belum bisa dipakai untuk ngetik-ngetik itu belum ya. Jadi ini digunakan pertama kali nih bahasa mesin. Kemudian semakin ke sini semakin berkembang, ada bahasa pemrograman tingkat menengah ya. Ini untuk rakitan ya. Biasanya menggunakan bahasa assembler. Itu menggunakan simbol-simbol ya, bahasa assembler gitu ya. Kemudian semakin ke sini lagi ya, ada bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Contohnya ada Java ya. Nanti teman-teman juga di sini nanti diajarkan Java ya. Kemudian ada DLP, kemudian ada Pascal, ada C++, ada Python. Banyak ya, banyak bahasa pemrograman tingkat tinggi. Cuman untuk di UT ini nanti menggunakan Java seperti itu. Setidaknya kalian mengenali dan tahu gitu ya. Kemudian, nah tadi saya menyebut programmer. Siapa itu programmer? Programmer adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak gitu. Jadi tugasnya ngapain? Tugasnya membuat aplikasi, mendevelopment suatu software, mendevelopment sistem informasi gitu ya. Itu tugasnya seorang programmer ya. Nah, programmer ini bisa menguasai lebih dari satu bahasa, tergantung dia menguasai bahasa apa aja gitu. Bisa C++, bisa PHP, kalau mau buat website pakai PHP, oke gitu ya. Kemudian pakai bisa menggunakan Java dan lain sebagainya. Tergantung si programmer ini mau menggunakan bahasa pemrograman apa gitu ya. Kemudian, nah, bagaimana sih menyelesaikan permasalahan dengan program? Ya, jadi
ketika kita ingin membuat suatu program, apa sih langkah-langkahnya yang harus kita pikirkan atau kita lakukan, ya? Yang pertama harus menganalisa dulu. Menganalisa apa? Menganalisa permasalahan. Ini sebenarnya masalahnya apa ya? Gitu. Kalau nggak tahu masalahnya, belum kita analisa, gimana kita mau bikin algoritmanya? Gitu. Nah, setelah tahu masalahnya, setelah itu baru membuat algoritmanya sesuai dengan permasalahan. Ya. Kemudian yang kedua, menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Ya, jadi setelah algoritma dibuat, ya, kemudian dituangkan ke dalam bentuk program. Gitu. Misal membuatnya dengan algoritma pseudocode atau flowchart, ya. Nah, setelah jadi, eh, kemudian alur dari flowchart atau pseudocode tersebut kemudian ditranslatekan ke dalam bahasa pemrograman Java, misal seperti itu. Ya, biar komputernya paham. Kemudian setelah itu mengeksekusi dan menguji program. Ya, itu terkait pengantar algoritma. Nah, selanjutnya struktur dasar algoritma. Nah, kemarin juga teman-teman mungkin sudah ada ini ya, sudah kita diskusikan tuh. Ya, saya sudah melihat di diskusi itu teman-teman sudah bisa menyebutkan pengertian, contohnya. Nah, sekali lagi ketika diskusi tolong dicantumkan sumber referensinya, kita sambil mengingatkan ini ya. Kemudian ketika menggambar algoritma tolong digambarkan simbolnya ya. Nah, algoritma itu ada algoritma sequential ya. Di sini yang pertama kalau algoritma sequential ini dikerjakan instruksinya itu dikerjakan secara berurutan. Jadi tahap demi tahap tidak boleh loncat ya, tidak boleh melompati gitu. Jadi harus urut. Ya, contohnya sebuah algoritma terdapat 20 langkah. Maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan mulai dari langkah pertama sampai dengan 20 ya, tanpa terlewatkan satu langkah pun. Itu algoritma sekuensial. Ya. Kemudian contohnya nih ya, contoh sequential dalam flowchart sama pseudocode. Ya, kemarin teman-teman sudah mulai ada tugas nih gimana caranya bikin pseudocode, bikin flowchart gitu ya. Tolong digambarkan dengan baik. Nah, terlihat materinya di sini, Mbak? Masih terlihat ya? Oke, yang di kiri saya ya. Ini adalah gambar dari flowchart. Ya, kemudian yang di kanan saya ini gambar dari pseudocode. Ya, nah ini contoh yang sequential atau berurut. Jadi eh, kita bahas ya. Di sini untuk flowchartnya digambarkan ya, dimulai dengan start dengan simbol elips seperti ini dan diakhiri dengan end. Ya, kemudian read A mulai ya. Ini episode code-nya ya. Setelah mulai, kemudian baca A. Ya, di mana A itu sama dengan 529. Nah, kalian bisa bandingin flowchart sama episode code-nya. Ya. Kemudian read B, di mana B-nya itu sama dengan 256. Nah, kemudian hitung hitung atau sum A plus B. Nah, sum ini variabel untuk menampung hasil perhitungan si A dan si B. Ya, 529 plus 256. Nah, kemudian yang kelima cetak sum atau sum ya. Nah, berarti di sini itu akan tercetak hasil penjumlahan 529 dan 256 yaitu 785. Setelah itu selesai. Jadi, tahapan di dalam sequential ini harus berurut, tidak ada satu langkah pun yang dilewati atau dilompati ya. Itu untuk contoh yang sekuensial. Jadi teman-teman bisa memahami. Nah, kemudian ada algoritma seleksi. Apa itu algoritma seleksi? Jadi, algoritma seleksi itu digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Gitu. Contoh dalam flowchart dan pseudocode. Nah, di sini di materi yang ada di UT ini selalu ditekankan. Ini loh gambar flowchart seperti ini loh gambar, ini loh pseudocode seperti ini ya. Jadi teman-teman tuh selalu digiring untuk memahami itu. Jadi kalau flowchart ya dalam bentuk gambar gitu ya. Nah, algoritma seleksi contohnya. Nah, di sini ada
pilihan ya. Yang namanya pilihan, seleksi gitu ya, memilih berarti kalau ya harus pilih salah satu. Ya, kalau milihnya pilihan satu berarti pilihan dua diabaikan. Tetapi kalau memilih pilihan dua berarti pilihan satu yang diabaikan. Ya, nah ini contohnya nih. Mulai, mulai nih simbolnya ya. Kalian juga wajib memahami simbolnya. Mulai, kemudian read usia, berarti input usia. Nah, kemudian nih ada pilihan. Di sini ada pernyataan pilihan ya, yang ditandai dengan simbol belah ketupat. Jika usianya lebih dari 17, maka maka akan jika iya, maka jika iya atau memenuhi syarat, maka akan cetak Anda boleh menonton. Ya, nah ini jika usianya lebih dari 17, jika yang diinput adalah usianya 18, ya, da- dan memenuhi syarat ya, berarti usianya itu lebih dari 17, jika iya maka print silahkan menonton. Ya, silahkan nonton. Tetapi jika nanti inputannya misal diinput datanya 15, berarti tidak memenuhi persyaratan yang ada di sini. Ya, berarti tidak iya, tapi pilihannya adalah tidak gitu. Nah, jika tidak, maka akan tercetak atau terprint Anda tidak boleh menonton. Kemudian selesai. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada lagi algoritma perulangan. Jadi banyak hal di dunia ini yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh ya di dalam kehidupan kita. Jadi yang kita jalani sehari-hari pun itu disebut dengan algoritma yang kita lakukan dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi itu namanya algoritma. Nah, yang dilakukan berulang-ulang oleh kita adalah apa? Mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian setiap hari. Itu yang dilakukan berulang-ulang ya. Nah, dalam dunia algoritma banyak hal yang harus dilakukan berulang-ulang untuk apa? Mencapai tujuan. Nah, makan setiap hari untuk apa? Untuk kenyang tujuannya kan. Mandi biar sehat, biar bersih gitu ya. Menjemur pakaian biar kering, biar bisa dipakai lagi. Pasti ada tujuannya. Nah, ini contohnya dalam flowchart dan pseudocode. Di sini ya, di sini mulai, kemudian, kemudian pendeklarasian ya. Pendeklarasian, nah ini kita lihat kanan kiri ya. Pendeklarasian untuk variabel A sama dengan 0. Jadi A itu isinya 0. Kemudian B 100. Berarti B itu 100. Nah, kemudian di sini A sama dengan A plus 1. Ya, rumusnya A sama dengan A plus 1. Nah, di sini ada pilihan lagi ya. Pilihan pernyataan jika A lebih dari B, maka jika iya sesuai persyaratan, maka dia akan lanjut ke 5.1 ke langkah 7 ya. Selain itu maka akan tercetak 6.1 yaitu cetak A ya. Kemudian ke langkah 4 gitu ya. Kembali lagi ke awal ya. Nah, setelah itu selesai gitu ya. Jika memenuhi syarat maka selesai, tapi jika A tidak lebih dari B, ya, tidak memenuhi syarat, maka cetak A. Kemudian kembali lagi, ya, seterusnya berulang kali, ya, sampai hasil A-nya itu lebih besar dari B. Baru dia berhenti, ya, dan di pernyataannya itu ya, setelah itu selesai. Tuh, ya, itu algoritma perulangan. Jadi berulang-ulang sampai pernyataan yang di sini ini berhenti ya sampai sesuai dengan pernyataan yang di sini ini ya. Kemudian baru bisa berhenti. Next, kita membahas mengenai flowchart ya. Di learning juga teman-teman sudah diminta untuk membuat flowchart ya. Tadi juga sudah kita bahas ya bersama-sama bentuk flowchart itu seperti apa. Nah, di sini flowchart itu merupakan jenis diagram ya, grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses tertentu. Gitu. Ya, nah setiap langkah dalam algoritma diwakili oleh simbol yang sama atau berbeda dan berisi penjelasan singkat singkat setiap langkahnya. Jadi setiap simbol yang ada di flowchart ya itu beda-beda gitu.
ya. Ada simbol input, kemudian output ya. Simbol input dan output itu sama. Ada simbol proses ya. Nah, ini contoh simbolnya ada mulai. Mulai sama selesai itu simbolnya seperti ini. Ya, nama simbolnya adalah terminator. Fungsinya untuk menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma. Nah, kemudian nih ada segi 6 ya. Ini untuk preparation ya, untuk pendeklarasian suatu variabel ya digunakan. Nah, ini digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel. Nah, ini simbol inputan atau output ya bisa. Jadi untuk keduanya ya, untuk memasukkan data atau menampilkan data. Nah, kalau yang persegi panjang seperti ini untuk simbol proses ya, di mana misal contohnya untuk menghitung V yaitu S T misal seperti itu ya. Nah, simbol ini tidak boleh dibolak-balik seenaknya sendiri gitu. Jadi ketika kalian membuat flowchart harus sesuai dengan kaidah ya. Tidak tulisan-tulisan aja kemudian garis-garis tidak boleh seperti itu. Jadi harus digambarkan dengan benar gitu. Nah, simbol seperti ini tadi ya untuk keputusan simbol keputusan ya tadi yang ada kriteria pernyataan untuk pilihan ya. Jadi untuk memutuskan kemungkinan yang ada Anda ya. Nah, ini simbol konektor ini ada A misal nih ya. Misal kalian membuat flowchart. Nah, di dalam kertas misalnya dibuat di kertas. Ternyata flowchartnya itu panjang ya. Nah, pastikan tidak bisa dimuat dalam satu halaman, bisa dua halaman atau tiga halaman. Nah, untuk menandakan ya di akhir halaman, misal itu di akhir jangan dibuat selesai ya, tapi diberikan konektor A gitu. Nah, nanti programmer akan tahu gitu. Oh, berarti ini flowchartnya belum selesai nih, alurnya belum selesai gitu. Berarti ada sambungannya, sambungannya di halaman berapa ini? Oh, ternyata di halaman yang kedua. Nah, nanti di halaman yang kedua dikasih konektor A lagi. Itu seperti itu nyambung ya. Itu. Kemudian misalnya di halaman kedua masih belum selesai gitu, nanti kalian kasih konektor isinya B. Kemudian nyambung lagi di halaman keempat, nanti atasnya dikasih B gitu. Jadi terlihat bahwa flowchartnya belum selesai sampai dengan ada tanda terminator selesai gitu. Kemudian tanda garis panah ini namanya raw ya. Di sini untuk menyambung aliran langkah ya. Tapi saya kemarin ngelihat tugas kalian itu eh, tidak tidak tanda panah tapi titik putus-putus. Nah, ya berarti bukan flowchart itu namanya ya, tidak sesuai dengan kaidah. Nah, kalau yang seperti ini simbol delay ya digunakan untuk menunjukkan penundaan atau menunggu proses ya. Oke, itu simbol-simbol flowchart. Jadi teman-teman sudah paham. Tolong sekali lagi nanti kalau diminta buat flowchart ya harusnya ada simbolnya gitu ya, bukan bukan titik-titik, bukan tulisan aja gitu. Nah, kalau sedekot beda lagi gitu ya. Tadi sudah ada contohnya ya. Kemudian nah ini misal nih biar teman-teman lebih paham lagi. Contoh misal mencari kecepatan ya dan mencari percepatan. Ya, di sini ada simbolnya. Kecepatan itu V, percepatan A ya. Kemudian untuk mencari itu kan dibutuhkan jarak sama waktu ya. Jarak simbolnya S, kemudian waktu simbolnya T. Nah, rumusnya mencari kecepatan S per T ya. Kemudian di sini rumus untuk mencari percepatan adalah V per T. Nah, bagaimana cara membuat flowchartnya? Nah, di sini ya, teman-teman lihat nih gambar flowchart di sampingnya. Di sini ada terminator mulai dan selesai ya. Dan di sini dideklarasikan dulu variabelnya ya menggunakan ini nih ya simbol seperti ini. Nah, yang dideklarasikan variabel apa aja? V, A, S, T ya. Kemudian di bawahnya ada inputan ya. Bu, kenapa harus inputan dulu? Jelas, kalau tidak ada inputan mana yang mau diproses nggak ada. Nah, dan nanti kalau nggak ada yang diproses berarti nggak punya output dong gitu ya. Harus ada input, proses, dan output. Nah, inputannya apa?
Nah, ini karena rumusnya S per T, ya, jadi inputannya itu harus jarak sama waktu yang diinput. Nah, kemudian diproses di sini. Ya, hitung kecepatannya di mana rumusnya V sama dengan S per T menggunakan simbol proses persegi panjang. Nah, kemudian di sini hitung lagi percepatan karena V-nya sudah diketahui. Nah, berarti kan bisa digunakan untuk menghitung percepatan gitu ya. Kalau di sini sudah diketahui ya V-nya. Nah, berarti A sama dengan V per T. Tuh, ya, diproses lagi ya. Bu, boleh nggak hitung percepatan dulu? Ya, tidak bisa. Harusnya hitung kecepatan dulu. Karena rumus percepatan adalah V per T. Nah, kalau kalian menghitung percepatan dulu, belum tahu nanti V-nya berapa gitu ya. V-nya berapa. Jadi harus harus ketahuan dulu nih kecepatannya berapa gitu ya. Jadi runut nih ya, contoh contoh yang sekuensial. Jadi harus urut ya. Nah, kemudian baru tampilkan V dan A. Ya, tampilkan hasil dari kecepatan dan percepatan. Setelah itu selesai. Sampai sini paham? Ada pertanyaan tidak? Belum ya? Oke. Nah, kemudian pedoman dasar membuat flowchart. Ya, pedomannya apa aja? Nah, yang pertama dalam menggambar flowchart yang tepat itu persyaratan harus dicantumkan urutan yang logis. Nah, misal nih, di sini ada perbandingan dua gambar ya. Di sini ada mulai, habis mulai, terus kok langsung proses, simbol proses berarti salah. Inputannya mana? Gitu ya. Apa yang mau diproses, inputannya aja nggak ada. Nah, berarti disilang nih salah. Yang benar bagaimana? Lihat kanannya. Tanda list centang. Lihat kanannya di sini. Nah, di sini mulai, kemudian dideklarasikan ya variabelnya, kemudian ada inputannya, kemudian baru proses gitu. Ya, jadi logikanya harus dibangun gitu ya. Logika yang ada di kepala Anda itu harus dituangkan di dalam gambar gitu ya kalau flowchart. Kemudian diagram alur harus rapih, jelas dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang ambiguitas atau ambiguitas itu bermakna ganda ya dalam memahami flowchart gitu ya. Harus rapi, jelas dan runut gitu. Tadi ya, ketika saya menjelaskan menghitung percepatan dan kecepatan mana dulu nih yang harus dihitung gitu. Ya, harus terstruktur dan jelas tidak bermakna ganda. Seperti ini contohnya ya. Kemudian nah, kalau tadi kita belajar flowchart, sekarang kita ke prosedur chord. Ya, jadi untuk merepresentasikan algoritma atau menyajikan algoritma itu ada selain ada flowchart, ada juga prosedur chord. Ya, biar teman-teman lebih paham. Jadi kalau prosedur chord itu harus disajikan dengan menggunakan kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif itu apa? Kalimat pernyataan ya yang bisa memberikan informasi gitu ya. Yang pertama ya penggunaan kata dalam kalimat di prosedur code itu harus dimengerti oleh orang atau programmer gitu ya, harus dimengerti. Jangan cuman misal yang ngerti tuh cuman satu orang aja gitu ya. Jadi dan menggunakan bahasa-bahasa yang memang dimengerti gitu ya oleh si programmer yang bikin. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasanya boleh bahasa Inggris atau bahasa lain selama bisa dimengerti, ya. Misalnya, ya, if atau menggunakan jika, ya. Kemudian contoh nih, bisa menggunakan count kalau Indonesianya hitung, ya. Kemudian bisa menggunakan tambahkan atau add, ya, kalikan atau cross gitu misal dan kurangi gitu. Itu boleh, boleh seperti itu karena prosedur chord gitu, ya. Nah, di sini apa sih definisinya dari pseudocode? Ya, pseudocode itu merupakan deskripsi tingkat tinggi ya dan singkat atau ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin atau kompilator. Nah, pseudocode itu sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia. Jadi, pseudocode itu bukan bahasa pemrograman, ya.
tapi salah satu cara untuk merepresentasikan algoritma gitu. Kalau yang flowchart tadi dalam bentuk simbol, kalau yang ini dalam bentuk pseudocode itu dalam bentuk kalimat pernyataan. Boleh berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Dan itu pun tidak untuk kompilator dimasukkan ke dalam komputer tuh paham enggak gitu. Nanti dari situ baru diterjemahkan lagi menjadi bahasa pemrograman jika ingin dimengerti oleh komputer. Nah, kemudian bagaimana sih cara menulis struktur pada pseudocode ya? Nah, di sini untuk lebih detail ya, sebenarnya teman-teman itu bisa mempelajari materi ini di modul algoritma dan pemrograman ya di ruang baca virtual perpustakaan digital di webnya. Nah, mahasiswa itu kan punya login atau akun masing-masing. Coba kalian pelajari modulnya. Jadi ada bisa PPT-nya dan lengkapnya itu ada di modulnya ya. Nah, bagaimana cara membuat pseudocode? Ya, strukturnya tuh seperti apa? Formatnya seperti apa? Yang pertama itu ada judul, ya, nama program atau kelas. Nah, di sini menjelaskan tentang algoritma, kemudian yang berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Ya, kemudian ada deskripsi. Ya, habis judul deskripsi ya. Nah, di deskripsi ini ada deklarasi. Ya, deklarasi apa? Deklarasi variabel-variabel. Jadi semua nama-nama yang dipakai ya meliputi nama tipe, nama konstanta, nama peubah, nama prosedur dan nama fungsi. Nah, kemudian baru implementasi dari algoritma itu sendiri dituliskan di bagian akhir gitu, ya. Contohnya nih, misal nih ya. Contohnya judulnya nih, pseudocode mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10. Nah, di sini mulai ya. Terus kelas mencari bilangan ganjil. Nah, ini deklarasinya tadi tempat untuk mendeklarasikan. Deklarasikan. Kemudian yang dideklarasikan apa? Variabel I. Ya, dikasih tipe datanya apa? Variabel I. Karena untuk mencari bilangan ganjil berarti kan yang diinput harus angka ya, harus angka. Berarti tipe datanya itu harus integer atau INT. Nah, mungkin nanti tipe data akan dibahas di pertemuan web yang selanjutnya. Ini saya memberikan contoh bagaimana formatnya dulu ya ketika menulis pseudocode. Kemudian, nah di sini inisiasi awal. Nah di sini sudah algoritmanya nih, di mana I itu dimulai dari 1 ya. Kemudian perulangan. Nah di sini perulangan. While itu selagi ya, selagi I-nya itu kurang dari 11, maka jika ya if I-nya I tidak habis dibagi 2, maka cetak I ya. Jika tidak habis dibagi 2 ya, berarti I sama dengan I plus 1. Kemudian selesai seperti itu. Ya, ini penempatan untuk algoritmanya ada di sini. Nah, ini judulnya, kemudian ini untuk pendeklarasiannya, ya. Kemudian untuk yang 6 sampai 9 ini adalah algoritmanya. Bisa dipahami ya sampai sini ya, pseudocode ya. Oke, untuk materi sampai di situ. Sekarang kita akan membahas tugas 1 yang ada di aktivitas belajar 4 kalau nggak salah. Dan dari mahasiswa 20 baru kelas ini baru ada 1 orang. Ya, 2 orang tadi pagi tambah 1 lagi 2 orang. Jadi mudah-mudahan dengan adanya TUEP 2 ini nanti bisa ini ya, bisa menjadi pencerahan teman-teman untuk mengerjakan tugas pertama. Akan saya bahas di sini, biar teman-teman paham. Dan tolong saya ingatkan, pasti saya kayaknya terlalu sering broadcast ini pesan ya, karena saya khawatir gitu teman-teman lupa, karena biasanya mungkin sibuk bekerja ya. Nah, tugasnya itu yang nomor 1 itu oke diketik pakai DOC atau PDF atau di aplikasi e-learning nggak apa-apa. Tapi tugas untuk membuat ini pseudocode atau flowchart ya teman-teman itu eh, flowchartnya itu dibuat pakai software Draw.io atau software sejenisnya nggak apa-apa, nggak harus itu gitu. Tapi di video. Kemudian kalian menjelaskan di video tersebut.
gitu ya. Karena kami selaku tutor online itu diarahkan untuk yang mata kuliah berpraktik itu untuk membuat video ya. Jadi kita benar-benar tahu kalau mahasiswa tersebut itu memang mengerjakan gitu, bukan copy paste atau bukan download dari Google kemudian tinggal ditempelin aja. Jadi dalam bentuk video. Nah, jika tidak ada videonya, nilainya pasti saya kurangi. Tapi di situ saya ingatkan ya, selagi bisa membuat video, tambahkan video. Nanti pasti akan saya berikan nilai maksimal 100 gitu ya. Tolong nanti dibuat videonya gitu ya. Dan dinarasikan atau dijelaskan. Di sini yang mau saya bahas adalah yang nomor 2. Karena nomor 1 teman-teman itu ya gampang lah gitu ya. Cuman penjelasan aja pertanyaan penjelasan. Yang nomor 2 itu untuk tugas 1 teman-teman diminta membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Tadi sudah tahu bentuknya flowchart harus bagaimana ya. Pseudocode itu seperti apa ya. Nah, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya itu mengenai gaji ya atau lembur, mengenai gaji dan lembur di mana di suatu perusahaan memiliki 3 golongan ya, ada golongan gaji A, B dan C, di mana masing-masing gaji itu beda-beda nominalnya ya, beda-beda ini gajinya, yang A 5 juta, B 6,5 juta ya gaji pokoknya, C 9,5 juta. Nah, yang namanya perusahaan pastikan ada saatnya lembur ya. Nah, ketika lembur pun dihargai gitu ya. Nah, di sini jika karyawannya lembur 1 jam, maka gaji lemburnya nih ada 30% dari gaji pokok. Jika 2 jam, 32% dari gaji pokok. Jika 3 jam, 34% dari gaji pokok. Jika 4 jam, 36% dari gaji pokok. Dan jika lebih atau sama dengan 5 jam, pokoknya 5 jam ke atas itu 38% ya dari gaji pokok. Mau 6 jam, 7 jam, 8 jam, pokoknya kalau sama dengan 5 jam atau lebih dari 5 jam, ya itu 38% dari gaji pokok. Ya, nah di sini yang menjadi patokan apa? Yang menjadi patokan atau inputannya adalah golongan dan jam lembur. Ya, golongannya apa? Berarti kan jadi ketahuan nih gaji pokoknya berapa. Kemudian jam lemburnya berapa jam. Kayak gitu. Nah, itu juga nanti ketahuan dari jamnya ya. Kemudian kemudian bisa di-trigger ke gaji pokoknya. Berapa persen dari gaji pokok ya. Nah, ini inputannya. Kalau nggak ada inputan ini, kita tidak bisa memproses ya dan tidak bisa menghasilkan output. Nah, output yang diinginkan itu apa? Yang diinginkan outputnya adalah penghasilannya berapa ya, penghasilan atau gaji bersihnya. Tentunya gaji bersihnya adalah gaji golongan ya, gaji pokok golongan ditambah gaji lembur, itu merupakan gaji bersih atau penghasilan ya. Ini namanya kita menganalisa suatu permasalahan itu seperti ini ya. Jadi ada soal cerita, kita analisa dulu ya. Di situ tuh kejadiannya seperti apa, kemudian apa yang diinginkan sih di situ, pertanyaannya seperti apa, kemudian inputannya apa ya. Nah, nih, saya kasih gambarnya. Terlihat flowchartnya? Terlihat tidak? Bisa bersuara? Nggak ada suaranya semua? Hmm, mungkin Mbak Nilam bisa bantu saya, terlihat tidak? Terlihat, Bu. Oke, terlihat ya Mas Mbak ya. Oke, nanti teman-teman bisa membuat seperti ini ya, tapi menggunakan software. Tadi softwarenya Draw.io atau sejenisnya, nggak apa-apa. Mau pakai biasanya pakai apa nggak apa-apa. Yang penting jadi. Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Ini ada flowchart, flowchart. Ya, tadi diminta buat flowchart ya. Tentunya dimulai dengan terminator mulai dan diakhiri selesai. Ya. Nah, kemudian tadi inputannya apa? Inputannya adalah golongan sama jam lembur. Di sini masukkan golongan, kemudian masukkan jam lembur gitu. Nah, kemudian di sini ada belah ketupat nih tadi ya, diingat-ingat simbol untuk apa gitu ya, untuk keputusan ya, pengambilan keputusan. Ya, di sini ada pernyataan.
apakah golongan yang diinputkan sama dengan A, golongannya A, kemudian apakah ini sesuai dengan pernyataan yang di sini, jika sesuai, yakni jika ya, maka gaji golongannya adalah 5 juta. Ya, tetapi jika tidak sesuai, maka kita lihat lagi ke samping nih, ya. Sorry, kita ke ini dulu, ya belum selesai nih, gaji golongannya 5 juta, ya. Setelah itu dilihat lagi jam lemburnya, ya. Tadi kan inputannya golongan sama jam lembur, ya. Jam lemburnya berapa? Jika jam lemburnya kurang dari 2 jam, ya. Jika ia memenuhi ini kurang dari 2 jam, berarti kan 1 jam. Ya, jika iya, maka gaji lemburnya itu sama dengan 3% dari gaji pokok atau gaji golongan. Ya, kemudian jika tidak, berarti mungkin lemburnya itu di antara, berarti kurang dari 3. Berarti kurang dari 3 yaitu 2. Ya, 2 jam. Jika memenuhi kriteria ini, berarti gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok atau gaji golongan. Ya, tapi jika tidak memenuhi, dilihat lagi nih ke sini. Ya, nah, apakah jam lemburnya kurang dari 4 jam? Berarti kurang dari 4 jam berarti 3 jam. Jika memenuhi syarat, maka di sini gaji lemburnya sama dengan gaji golongan dikali 34%. Ya, di sini saya tuliskan desimal ya. Kemudian jika tidak memenuhi syarat, ya kita lihat lagi jam lemburnya apakah yang diinputkan itu misal 4 jam, berarti kalau 4 jam itu ini ya jika ya sesuai ini berarti eh, jam lemburnya adalah 4 jam, berarti rumusnya adalah gaji lembur sama dengan 36%-nya dari gaji golongan. Tetapi jika tidak lembur 1 jam tidak, 2 jam tidak, 3 jam tidak, 4 jam tidak, berarti kan otomatis dia lemburnya mungkin sama dengan 5. Berarti jika tidak memenuhi syarat yang di sini, berarti ketidak, ya ketidak. Berarti yaitu jam lemburnya sama dengan 5 atau di atasnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya sampai seterusnya. Nah, berarti yang dihitung adalah ini, ya. Kalau 5 sampai dengan ke atas berarti rumusnya gaji lembur sama dengan 38% dari gaji golongan. Gitu ya itu. Nah, kemudian kalau sudah sesuai dengan kriteria di sini jika ya entah itu tadi 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam atau 5 jam. Kemudian nah ini ada garis penghubung ya. Ketika sudah ditentukan misal jam lemburnya 3 jam gitu. Berarti 3 jam ada di sini nih. Misal ya, berarti 34% ya. Nah, kemudian di sini ada simbol proses, di mana jumlah penghasilan bersih itu sama dengan gaji golongan yang diinputkan tadi, gitu ya. Misalnya yang diinputkan adalah A, ya, ditambah dengan gaji lembur. Berarti gaji lembur adalah tadi, nih, gaji lembur sama dengan 34% dari gaji golongan. Karena tadi misal lemburnya adalah 3 jam, gitu ya. Kemudian di sini ada outputnya, simbol output, tampilkan jumlah penghasilan ini, gitu ya. Kemudian selesai, ya. Itu ya. Nah, kemudian jika itu yang tadi golongannya A, jika yang diinputkan adalah golongannya B, berarti dilihat lagi apakah golongannya A? Oh, bukan, tidak memenuhi syarat. Berarti ke samping. Oh, berarti apakah golongannya B? Iya, ya. Jika iya, maka gaji golongannya itu 6.500.000. Nah, kesininya sama tadi dilihatnya, cara berpikirnya sama seperti tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau golongannya C? Jika di input C terstruktur ya ini ya. Ke sini lagi nih ada option lagi. Apakah yang diinputkan A bukan tidak memenuhi syarat? Berarti ke samping lagi nih. Ya, lihat gambar samping. Apakah yang diinputkan itu golongan B? Enggak juga. Berarti ada selain itu yaitu C. Nah, tidak perlu dibuat gambar ini lagi ya. Belah ketupat lagi. Berarti kalau tidak A, B pasti ya C gitu. Nah, berarti gaji golongannya 9.500.000 atau gaji pokoknya. Nah, konsep kesininya sama ya. Itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman paham, paham alurnya. Tolong nanti dibuat dalam bentuk video ya seperti ini. Ini flowchart. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai flowchart?
Bisa membuat dengan video ya. Siap ya. Biar nilainya saya pengennya itu menuliskan 100 ya. Saya tidak mau menuliskan 80 atau 70 tapi 100 ya. Eh, Tolong kalian ini ya, kalian selalu perhatikan komentar dari saya. Jadi kalau kalau belum tanggal 3 itu kan masih bisa diperbaiki gitu. Walaupun salah kayaknya Mbak Nilam itu udah ngumpulin deh, udah upload deh ya. Tapi ada perbaikan tapi belum diperbaiki gitu. Ya. Nah, saya pengen semuanya dapat 100 nih gitu ya. Makanya di sini saya motivasi untuk teman-teman bisa dapat 100 gitu. Ayo dibuat video dan dijelaskan. Ini sudah saya kasih tahu caranya dan penjelasannya ya. Tadi alurnya seperti apa. Oke, sekarang kita ke pseudocode. Sudah terlihat pseudocode-nya ya. Sebentar. Nah, di sini ada judulnya algoritma hitung gaji karyawan. Tadi pseudocode itu kan formatnya ada judul, ada deklarasi, ada algoritma itu sendiri ya. Judulnya adalah algoritma hitung gaji karyawan. Nah, yang dideklarasikan apa aja? Ada golongan. Tipe datanya apa karakter? Kenapa karakter? Karena golongan itu kan A, B, dan C ya, A, B, C gitu, bukan angka. Jadi karakter tipe datanya ya dideklarasikan. Kemudian ada jam lembur. Nah, jam lembur di sini integer. Ya, kenapa integer? Karena jam lembur itu angka. Ya, gaji pokok, ada gaji pokok integer juga, gaji lembur integer, total gaji integer ya, itu angka gitu ya. Jadi tipe datanya integer. Nah, ini untuk mendeklarasikan variabel-variabel yang nantinya dibutuhkan. Nah, ini untuk cara membuat pseudocode itu seperti itu. Nah, kemudian ini mulai sampai dengan selesai ini adalah algoritmanya. Ya, mulai. Misal tampilkan masukan golongan karyawan berarti diminta untuk menginputkan apa yang perlu diinputkan oleh user yaitu A, B atau C golongannya. Ya, paham sampai sini ya. Nah, kemudian tampilkan kata-kata masukan jam lembur. Berarti di kode ini user tuh diminta untuk menginputkan jam lemburnya berapa gitu ya. Misal 1 jam, input 1 jam. Nah, jam lembur ini kan sudah dideklarasikan nih integer gitu. Nah, eh, fungsi dari deklarasi ini adalah untuk mendeklarasikan tipe data untuk variabel. Variabel itu apa? Variabel itu adalah wadah ya, wadah atau tempat penampungan untuk menampung inputan atau output gitu ya. Jadi kalau tidak ada wadahnya bingung nanti gitu bacanya gimana gitu ya si komputer. Nah, kemudian di sini jika golongannya A, maka gaji pokoknya 5 juta. Tapi selain itu, jika golongannya B, maka gaji pokoknya 6.500.000. Selain itu lagi, jika golongannya C, maka 9.500.000 ya. Selesai ya. Nah, kemudian di sini jika jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok ya. Jika jam lemburnya dua jam, berarti 32% dari gaji pokok ya. 3 jam 34% dari gaji pokok ya atau gaji golongan ya. Kemudian 4 jam itu 36% dari gaji pokok. Nah, sama dengan 5 sampai dengan 6, 7, 8, 9, 10 adalah 38% dari gaji pokok. Kemudian selesai, berarti golongannya sudah ini ya, sudah oke, ya sudah dibuat algoritmanya dengan baik, kemudian jam lemburnya juga sudah terhitung ya algoritmanya sesuai dengan logika yang diinginkan dari pertanyaan tadi gitu. Nah, sekarang apanya? Sekarang kalau sudah berarti total gajinya berapa? Karena yang dibutuhkan ini tadi ya mencari total gaji bersihnya. Berarti total gaji bersih adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Ya, gaji pokoknya sesuai yang diinputkan user ditambah gaji lemburnya. Itu merupakan total gaji. Nah, setelah ketemu ya yang ditampilkan adalah total gajinya gitu ya. Karena
akumulasi atau penjumlahan dari gaji pokok sama gaji lembur itu kan ditampung di dalam variabel total gaji. Ya, nah kemudian yang ditampilkan adalah si total gajinya. Tampilkan total gaji gitu. Kemudian selesai gitu. Sampai sini paham? Paham? Mbak Nilam paham Mas siapa ini ya? Nanti lain Paham kali Bu. kalau Mas Fikri ya, Muhammad Fikri paham ya. Saya izin screenshot dulu ya, sebentar. Oke, sampai sini paham ya, Mbak dan Mas. Mbak Ismaul ada? Pak Bu, saya mau bertanya boleh nggak Bu? Oh, boleh, boleh, boleh sekali. Silakan. Nah ini Sambil untuk saya bisa screenshot ya. untuk pembuatan flowchart itu tadi kan harus pakai video sambil menjelaskan ya. Mm. Nah itu boleh kita sambil membuat atau misalnya flowchartnya udah jadi baru kita jelaskan Bu. Jadi Sambil membuat, Mas. oh, Boleh sambil membuat. Iya, oh karena jadi sambil eh, membuat sambil menjelaskan ya. iya, sambil buat sambil menjelaskan. Karena di situ nanti tutornya tahu, oh, memang benar-benar dibuat gitu dan benar-benar paham. Ya, dijelaskan, diceritakan sambil membuat, sambil menceritakan. Kan ada aplikasi ya untuk merekam itu, atau bisa teman-teman pakai Zoom kemudian direkam juga bisa gitu. Atau pakai aplikasi lain gitu. Jadi dalam waktu bersamaan ya dalam membuat kemudian dijelaskan seperti itu. Paham? Oh ya paham Bu, oke. Diceritakan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi Oh, mungkin sampai satu sini? lagi Bu. Iya, boleh. Eh, di materi selanjutnya kan saya lihat sepertinya mau ada pendalaman ke Java ya. Nah, itu kira-kira Iya, kenapa menggunakan Java ya, Bu? Kenapa nggak menggunakan bahasa yang lebih simple dan lebih banyak open source-nya dibanding Java? kenapa menggunakan Java? Nah, itu kami tutor online itu hanya mengikuti aturan dari UT gitu. Karena di modulnya teman-teman tuh diminta menggunakan pakai Java walaupun ada bahasa pemrograman yang lain gitu ya. Mungkin ada Python, ada C++ dan lain sebagainya gitu. Cuma nanti untuk softwarenya nanti kita pakai Java compiler online aja gitu ya. Jadi tidak diinstal biar tidak memberatkan laptop atau komputer gitu. Jadi saya hanya mengikuti arahan dari modul yang ada di UT begitu Mas Muhammad Fikri. Oh iya, Bisa oke, baik. dipahami? Ya, bisa Bu, baik, Bu. Oke. Iya, nah ini saya ada yang tanya lagi nggak nih sebelum saya eh, ini bertanya? Nggak ada yang tanya ya? Udah, oke. Saya mau tanya biar lebih dekat sama teman-teman nih ya. Dari 20 mahasiswa saya yang hadir cuma 3 ya. Mas Muhammad Fikri ini daerahnya mana ini? Asalnya mana? Oh, saya dari Jakarta Timur, Bu, di Lubang Buaya. Di Lubang Buaya. Iya, Oh, dan untuk saat ini Mas Fikri bekerja di mana, Mas Fikri? kayak tempat modifikasi mobil besar gitu yang 4x4. Nah, itu di situ saya jadi sebagai drafter mekaniknya, Bu. Oh gitu ya. Berarti bekerja sambil kuliah, apakah bisa mengatur waktu, mengatur jadwal, bisa ya? Bisa sih, Bu. Untuk sekarang masih bisa. Oke, Alhamdulillah. Sudah berkeluarga belum, Mas Fikri? Enggak, belum, Bu. Saya masih Umur masih berapa? umur 22 saya. Oh, umur 22. Oke, tapi tetap semangat ya, itunya ya, kuliahnya ya. Iya, Bu. Semangat kuliah, semangat bekerja gitu. Ya, jadi nanti bisa naik jenjang karirnya gitu kalau sudah ikut kuliah, sudah dapat titel gitu ya, Mas Fikri ya. Sukses buat Mas Fikri ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Oke, kalau Mbak Nilam ini Mbak Nilam asalnya mana Mbak Nilam? Ini tadi kan itu ya nggak bisa bersuara. Katanya mau ganti HP. Coba sekarang bisa bersuara nggak nih Mbak Nilam?
Masih belum bisa ya. Boleh chat deh, boleh chat. Saya pengen tahu asalnya Mbak Nilam gitu ya. Saya baca chatnya nih. Dari mana Mbak Nilam? Dari Kalimantan Selatan. Wah, jauh ya. Jauh ya. Oke. Sudah menikah belum Mbak Nilam? Saya pengen tahu nih, saya kepo karena kan kalian mahasiswa saya ya gitu ya. Dan ini mumpung kita punya kesempatan bisa ngobrol-ngobrol gitu. Oh, sudah menikah, Alhamdulillah. Tapi tetap semangat ya untuk kuliah ya, walaupun sudah menikah. Nah, kerja enggak ini Mbak Nilam? Enggak, Bu, cuman, oh oke. Berarti ikut UT nanti ke depannya pengen bekerja begitu ya? Oke, ya. Ya, tetap semangat, walaupun di rumah malah waktunya lebih banyak ya untuk mempelajari materi ya. Ya, terima kasih ya Mbak Nilam ya. Besok lagi kalau kita tuh web 3, saya berharap Mbak Nilam bisa bersuara gitu ya, diusahakan. Oke, terima kasih Mbak Nilam. Semoga sukses buat Mbak Nilam. Dan setelah nanti mungkin mendapat gelar ya, selesai kuliah di UT, bisa mendapat pekerjaan ya yang layak gitu dan sesuai dengan keinginan intinya. Oke, sekarang saya mau ke Mbak Ismaul. Ini masih ada waktu, jadi saya pengen ngobrol. Mbak Ismaul, apakah ada di sana? Sama-sama Mbak Nilam. Mbak Ismaul, apakah ada di sana ya? Kalau memang tidak bisa bersuara seperti Mbak Nilam bisa chat ya karena error mungkin atau apa gitu ya. Silakan chat. Kalau tadi bisa bersuara ya, cuman nggak bisa menampilkan output. Jangan-jangan dua-duanya ini. Oke, Mbak Ismaul Oktavia Matning Tias. Berarti ini ya. Oh, nih baru ngetik ya. Berarti memang error ya. Ismaul Oktavia. Oke, oke, Mbak Ismaul. Mbak Ismaul, apakah sudah bekerja atau sudah menikah seperti Mbak Nilam atau belum seperti Mas Fikri? Oh, belum bekerja dan belum menikah. Ya, berarti eh itu ya lebih banyak waktu luang juga gitu ya untuk bisa ikut program di UT ya, kuliah di UT gitu bisa belajar dengan maksimal gitu ya. Dan semoga nanti setelah lulus dari UT, Mbak Ismaul Oktavia ini ya bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Oh iya, asalnya dari mana Mbak Ismaul? Oh, dari Sidoarjo, Jawa Timur itu ya, Sidoarjo ya. Jauh juga ya, berarti ada yang dari Jakarta, Sulawesi tadi ya, Kalsel ya. Kemudian dari Sidoarjo, Jawa Timur. Oke, saya Jawa Tengah. Berarti kita ada itu ya beda ini ya.
berbeda-beda semua gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain kalau bisa mengikuti lebih seru lagi gitu ya. Nah, harapan saya nanti di web selanjutnya saya tuh pengen melihat wajahnya Mas Fikri, wajahnya Mbak Ismaul, suaranya Mbak Ismaul sama Mbak Nilam gitu. Nah, ini yang baru saya lihat wajahnya Mbak Nilam nih gitu ya. Biar biar bisa ketemu chemistry-nya gitu ya. Jadi kayak ngajar beneran di kelas offline gitu loh ya. Oke, sebelum saya sudahi, tidak ada pertanyaan lagi ya ini, atau masih ada yang perlu ditanyakan terkait tugasnya harus begini, begitu, begini, begitu. Tadi Mas Fikri sudah ini ya bertanya dan mungkin sudah terwakili ya. Saya mengingatkan kembali ya teman-teman untuk jangan lupa mengisi presensi ya di e-learning ya, kemudian mengerjakan tugas-tugas sesuai deadline ya, dan itu ya ketika diminta direvisi silakan direvisi. Tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan nilai. Jadi saya inginnya mahasiswa yang saya ampu itu nilainya itu 100 semua begitu ya, dan paham semua begitu. Dan juga aktif di dalam forum diskusi ya. Di situ kan ada diskusi-diskusi. Silahkan kalian boleh bertanya apa saja ke saya gitu boleh gitu ya. Dan jangan lupa mungkin setiap hari mungkin selang 10 menit dilihatlah aktivitas belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gitu ya. Siapa tahu ada yang terbaru atau bagaimana gitu. Dilihat deadline-nya. Itu pesan saya ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya juga sudah mengenal teman-teman di kelas 331 ya. Dan semoga materi yang tadi kita pelajari bersama-sama itu bermanfaat buat teman-teman. Kemudian tadi ada jawaban dari tugas satu, mungkin teman-teman bisa bisa membuat pencerahan teman-teman untuk mengerjakan tugas gitu ya. Jadi nggak bertanya-tanya, aduh tugasnya susah banget, ini gimana. Nah itu tadi sudah saya jelaskan, tapi tolong dibuat dalam bentuk video gitu ya, diceritakan kembali, kemudian dipraktekkan tapi di video gitu ya. Langsung nanti dapatnya 100 dari saya itu ya. Oke, siap seperti itu? Oke, terima kasih ya. Nah, berarti untuk pertemuan web 2 ya pada malam hari ini saya sudahi. Semoga eh, teman-teman yang ada malam hari ini tetap semangat, dan yang belum mengikuti juga ini untuk, karena nanti video ini akan saya share juga ya di e-learning. Jadi teman-teman yang belum mengikuti web pada malam hari ini mungkin bisa nanti mengikuti web 3 di lain hari gitu ya, di jadwal di lain hari gitu. Nanti akan saya jadwal tuh web 3 gitu. Nah, untuk tanggal berapanya nanti pasti saya broadcast ya. Dan tetap semangat juga, sukses juga untuk teman-teman yang pada malam hari ini belum bisa bergabung ya. Semangat terus. Kemudian selamat belajar. Kemudian jangan mengejar nilai, tapi mengejar itu ya. eh, Teman-teman tuh mengejar ilmu, paham atau enggak kayak gitu ya. Itu saja dari saya, semoga pertemuan tatap maya kita di web 2 ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian dari saya. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Saya sudahi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya jangan off dulu ya. Saya mau screenshot dulu ya. Sebentar ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Teman-teman boleh live ya, silahkan. Dan di sini sudah saya rekam dan saya stop recordingnya.